Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan sejawat, teman SMP 1 Kleko yang ditugaskan untuk mendaftarkan seleksi guru penggerak angkatan ke-7 dan PP ya. Saya ingin berbagi ilmu tata cara. Saya tahu penjenengan semua sudah ahli dalam IT ataupun dalam memasuki Google. Tanpa saya seperti ini pun sebenarnya sudah mampu, cuman saya memenuhi tanggung jawab saya karena mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk memberikan berbagi ilmu karena saya lebih dulu. Bapak Ibu, langkah pertama ketika mau mendaftar seleksi guru penggerak itu yang pertama adalah kita menuju ke SIM PKB. Jadi kita ketik SIM PKB, kemudian kita login seperti biasa. Ini saya tadi sudah minta izin ke Bu Nurul. Saya menggunakan nomornya Bu Nurul. Jadi 227 0456 2015 1227 ini, kemudian X masukkan seperti biasa nggih, baru kita login. Nah, ketika kita sudah login, di sini kita nanti akan inilah pokoknya. Ini kita terima undangan. Anda wajib memilih komunitas. Oke. Ini ternyata oke. Bu Nurul belum menerima dulu ya. Kemudian Bapak Ibu akan dibawa ke beranda SIM PKB seperti ini. Kemudian Bapak Ibu menuju ke program guru penggerak. Nah, di sini biasanya langsung sih. Kalau kemarin di Burita itu langsung. Nah, tetapi di sini daftar, maka kita langsung klik daftar. Nah, di sini ada pilihan nanti yang untuk calon peserta guru penggerak berarti klik yang atas, kalau ingin yang daftar yang bawah berarti klik yang bawah. Calon pengajar praktik berarti klik yang bawah. Karena usia Bu Nurul masih di bawah 50, ini dua-duanya masuk sebenarnya. Tetapi kalau di bawah 50 memang sebaiknya ke calon peserta karena jenjang karir. Kemudian saya mengerti, baru klik daftar. Nah, sudah masuk di sini. Ada beberapa yang harus ini berarti sudah Bu Nurul sudah masuk pendaftaran. Ingat Bapak Ibu, waktu mengisi pendaftaran sampai tanggal 15 ya, tanggal 15. Kemudian ada beberapa yang harus diisi. Di sini ada langkah status tahap pertama itu yang harus diisi adalah kurikulum vitae sama IC. Nah, kemudian ini berkas tentang tentang kurikulum. Salah satu yang harus dilengkapi pada kurikulum vitae. Kebetulan yang kemarin Bu Nuning sudah diunduh, nanti bisa diminta biar Bu Nuning nge-share nanti. Kemudian untuk kurikulum vitae, langkah pertama kita menyelesaikan dulu dengan klik mulai kerjakan. Nah, di sini disuruh menyiapkan beberapa dokumen yang harus diunggah seperti foto, kemudian KTP, kemudian surat dukungan kepala sekolah,
dan surat rekomendasi calon guru penggerak. Jadi surat rekomendasi calon guru penggerak ini ditulis oleh teman kita. Jadi misalkan Bu Nuning ini siapa teman kita yang merekomendasikan. Nah, kalau saya dulu yang saya suruh mengisi adalah Bu Rita. Monggo lah terserah penjenengan, tetapi kalau bisa berbeda biayi. Baru klik saya mengerti, kemudian mulai mengerjakan. Nah, di sini ada beberapa yang harus dilengkapi dengan langkahnya ubah dan lengkapi. Jadi kita bawa ke bawah, kemudian ubah dan lengkapi. Dengan mengubah dan lengkapi, tetapi saya tidak akan mengisi karena kalau saya mengisi satu nanti harus diisi semua. Nah, ini di tempatnya Bu Nurul ini masih di Papua ini ternyata. Nah, ini harus diisi seperti kelas yang diajar, kemudian mata pelajarannya apa, lama mengajarnya berapa, kemudian jabatannya apa, ini harus diisi semua. Nama instansi pendidikan, jurusan, dan sebagainya. Kalau sudah diisi semua, maka kita simpan. Nah, ini karena punyanya Bu Nurul tidak saya isi, ya berarti muncullah tulisan pastikan Anda telah melengkapi. Bisa mungkin nanti Bapak Ibu sudah menyiapkan yang harus diisi. Sehingga langsung kita simpan. Karena ini tidak saya isi, maka saya tutup. Nah, kemudian langkah berikutnya, di sini ada beberapa kurikulum vitae yang harus diisi, yaitu pengalaman mengikuti. Kita klik saja pengalaman mengikuti. Jadi nanti silahkan disiapkan terlebih dahulu pengalaman mengikuti pelatihan. Pengalaman mengikuti pelatihan ini siapkan maksimal tiga pelatihan yang benar-benar Bapak Ibu kuasai dan benar-benar ketika nanti ada pertanyaan tentang ini benar-benar menguasai dan bisa menjawab. Memahami betul isi dari pelatihan itu sendiri. Nah, untuk mengisi ini klik tambah. Nah, di sini akan muncul. Kalau sudah berarti disimpan. Di sini 3 pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi kita sebagai guru. Nanti setelah kita mengisi 1, berarti tambah lagi sampai 3 kali. Karena saya tidak mengisi, saya langsung menutup. Nah, tapi nanti kalau Bapak Ibu mengisi, disimpan, klik simpan. Kemudian pengalaman berorganisasi pendidikan. Pengalaman berorganisasi pendidikan ini kita isi apa? Pengalamannya apa? Oh, MGMP, saya hanya MGMP anggota, enggak apa-apa, anggota. Kalau kita anggota aktif, kenapa tidak? Jadi di sini kita tuliskan. Kemudian Bapak Ibu ceritakan Bapak Ibu di sini setiap perintah itu ada batasan. Di sini ada batasan apa ini? Kalimat yang harus diisi. Maksimal itu adalah 1000 kata. Jadi maksimal 1000 kata. Nah, tutup. Menuju ke menjadi sukarelawan. Kalau tadi saya ke atas tadi, untuk sukarelawan dan pengalaman melatih ini opsional. Artinya kalau opsional itu tidak harus. Jadi di sini opsional ya. Oh, ini malah 4 ya. 4 yang opsional. Tapi sebisa mungkin untuk mengikuti pelatihan itu harus diisi. Mosok ya enggak. Nah, jadi yang tanda kuning ini opsional, artinya tidak harus diisi. Dikosongi juga enggak apa-apa. Tapi kalau yang ini berarti syarat wajib. Nah, kalau ini nanti sudah diisi, kalau informasi umum dan yang lain sudah diisi, akan menjadi centang hijau. Kemudian berikutnya, ini tadi pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Untuk menambah nilai plus,
mengembangkan itu tidak harus orang lain sebenarnya. Coaching itu bisa dilakukan oleh individual. Jadi buatlah penjaringan mengembangkan orang lain secara individu. Jadi tidak perlu menceritakan kelompok. Individu itu siapa? Misalkan Bu Rita itu melatih Mbak Gita misalkan. Bisa ditambahkan di sini, silahkan. Nah, kemudian Bu Nuning apa? Ya, Bu Nuning misalkan melatih cara membuat RPP. Kepada siapa? Individual, nggak apa-apa. Kepada Bu Zumroton misalkan. Bu Nurul Hidayah misalkan melatih cara menelaah soal hot. Pada siapa? Kepada Bu Purwanti misalkan seperti itu. Ceritakan saja seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dokumen penting. Dokumen penting ini yang wajib ini KTP, SK mengajar, kemudian surat dukungan kepala sekolah. Untuk yang SK mengajar ini boleh ini saja yang depan itu apa namanya? Yang depan sama yang pembagian tugas. Misalkan saya mengajar sekian jam, ditambah apa, ditambah itu saja. Yang situ, yang itu. Terus unggah ya. Jadi kalau sudah di PDF, kemudian diunggah. Hati-hati ketika ini nanti kalau ukurannya juga diatur sih. Saya nggak hafal, yang jelas kalau diunggah ke ukurannya tidak masuk ya berarti harus di resize melalui pen seperti biasa. Nah, itu adalah mengisi dokumen kurikulum vitae. Nah, berikutnya pada beranda ini beranda di sini ada beranda, ada kurikulum vitae, ada IC. Kemudian kalau sudah kita lari ke IC. IC ini yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi jangan mendadak, waktu menuju ke tanggal 15 itu tidak lama, itu cepat. Apalagi dengan kesibukan kita masing-masing, tentu membutuhkan waktu yang tidak waktu itu terus berjalan. Nanti tidak istilah ini dadak itu juga nggak akan nyaman. Ini saya klik, harus mau tidak mau harus diklik. Kemudian mulai mengerjakan. Nah, Bapak Ibu untuk guru penggerak ini berbeda dengan PP ya. Kalau PP di sini aktif semua. Tapi kalau untuk guru penggerak bisa ngeklik yang berikutnya kalau di atas sudah diisi. Nah, caranya bagaimana? Nomor 1, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Nah, maka kita lengkapi di sini. Nah, di sini sudah ada permintaan Bapak Ibu, apa yang memotivasi Anda? Nah, di sini lengkapilah isian IC dengan minimal 500 karakter dan maksimal 5.000 karakter. Jadi, kalau belum minimal 500, maka di sini tidak akan mau disimpan. Maksud saya tidak mau, nanti ada perintah, tidak mau dia. Harus memenuhi minimal 500. Di sini minimal 1.500. Di sini minimal 2.000. Itu sudah otomatis. Nah, kalau sudah seperti biasa, pokoknya kalau mengisi itu harus disimpan. Kalau belum masuk minimal, tidak mau disimpan dia. Nah, harap melengkapi isi. Tutup. Seperti itu. Itu terkait dengan soal-soalnya. Nah, soal-soal inilah di dalamnya ini apa? Ini ada ini. Kemarin saya mencari-cari, Bapak Ibu, Kalau untuk yang PP tidak ditutup sih. Nah, ini untuk yang PP, pertanyaannya adalah ini. Nah, apa yang melatar belakangi Anda memilih menjadi seorang PP? Kemudian tantangan bekerja sama seperti ini nanti akan saya share secara terpisah ya.
Nah, untuk CGP ini apa yang motivasi? Tips dalam menjawab pada pertanyaan ini, CGP menguraikan motivasi dan latar belakang. Di sini sudah saya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sebelum masuk ke sana, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dibuat seperti ini, sehingga nanti ke sana itu tinggal copy begitu, akan cepat selesai. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, saya percaya penjaringan semua sudah hebat, tapi semuanya harus direncanakan dengan matang, sehingga saran saya kerjakan mulai dari sekarang. Nah, saya hanya selaku guru penggerak yang sudah memulai hanya bisa menyemangati, hanya bisa membuat penjenengan untuk bisa tergerak, akhirnya bergerak mendaftar, dan akhirnya menggerakkan supaya SGGO menjadi hebat. Harapan saya begitu. Kita dalam satu tim dan saya tidak bekerja sendiri. Maka ketika penjenengan semua lolos untuk hadiah jadi apa, mau jadi apa besok, itu bonus. Tapi yang jelas hadapi yang sekarang, belajar secara maksimal apa yang diberikan pada modul-modul di guru penggerak. Saya jamin keren. Itu saja Bapak Ibu, semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Ini nanti akan saya share secara sendiri nggih, di grup gitu. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.